bikin makam palsu di Kaligawe, makam Syekh Jumadil Kubro. Siapa? Untuk apa? Untuk pencitraan dan pembodohan pribumi. Pengguluan. Makam di Ngawen, Gunung Kidul. Dibikin bin Yahya setelah jadi baik. Saya siap mubahalah dengan Lutfi bin Yahya di makam Kaligawe. Makam yang di Kaligawe itu bukan makam, tanah kosong. Ya, tanah kosong. Ini demi meluruskan umat. Ya, apabila memang ada di situ jasadnya, maka kita wajib nih untuk menghormati karomah yang dimiliki oleh Habib Lutfi bin Yahya, ronsen kuburan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isu nasab dan isu kuburan palsu semakin gencar ya teman-teman. Sampai-sampai ada beberapa statement yang dilayangkan ke media publik untuk menyatakan sikap pertentangan terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Setelah isu gaduh nasab ini, kebenaran beliau terungkap. Di mana ada beberapa orang yang dengan sengaja dia meneliti setiap statement yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya mengenai nasab-nasab atau kuburan-kuburan. Bahkan yang jauh lebih fenomenal yaitu pernyataan dari seorang Habib di mana Habib Lutfi ini memiliki karomah keistimewaan sebagai seorang walinya Allah, bisa melihat secara transparan kepada kuburan-kuburan. Ya. Meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan, punya ilmu kepandian secara spiritual itu, tapi Habib Lutfi punya data konkret valid dari data. Itu kelebihannya di situ. Secara batin spiritual beliau kuat, secara keilmuan, Mbak. Nah, adapun konkretnya silakan konkret, yang penting belum perlu dibuktikan secara keilmuan. Bahkan nyuwun sewu, Habib Lutfi lebih tahu dari orang keraton itu sendiri. Saya nyaksikan, saya derakan beliau di dalam keraton ketika acara di dalam loh, di rumahnya nih. Fotonya Hamengkono lengkap. Ini penjaga keraton, kiainya keraton sama Habib Lutfi lebih tahu. Iki gon ini semua dari mana Habib Lutfi tahu. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai umat muslim pribumi tentunya memiliki kesadaran untuk mencari kebenaran. Apakah Habib Lutfi ini jujur? Apakah Habib Lutfi ini benar-benar berkaromah sehingga bisa melihat secara langsung kuburan itu kuburan siapa, dia bani apa, lalu dia nasabnya nyambung kemana dan lain sebagainya lah. Dan juga ini menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma kepada Allah, tetapi kepada Rasulullah SAW. Tidak berhenti di situ teman-teman, bahwa statement atau klaim dari Habib Lutfi bin Yahya ini patut dan wajib untuk dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kesaksian dari muhibbinnya Habib Lutfi bin Yahya menyatakan kalau dia bukan cuma memiliki ilmu secara spiritual untuk bisa melihat kuburan secara transparan, bisa melihat jasad-jasad kuburan, ini siapa, nasabnya kemana, dan lain sebagainya. Tapi Habib Lutfi bin Yahya memiliki data yang valid. Ada salah satu ulama yang bernama Syekh Jumadil Kubro, itu kuburannya sampai ada 4. Namun kita tidak mustahil di sini teman-teman. Kalau dongeng dari orang-orang Ba'alawi ini, memang banyak yang mecah diri. Dikisahkan juga, saya pernah teleponan sama orang yang bernama Mahdi, katanya dia juga Habib. Dia bercerita kalau Habib Rizik pernah mecah diri. Dan juga pernah saya mendengar cerita dari Buya Uci. Dia menceritakan kalau Habib Lutfi bin Yahya pernah mecah diri. Kayak kiai nu barengan jengan apa jadi teu salat-salat, di zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat, isya teu salat. Kiai bingung, cenah wali teu salat. Geus kagawan ku Habib Lutfi ya. Iya bener. Eta karena Kisarwani Semarang ngamudai kadinya bareng dia zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat, kulantaran nyana haju dijerahakeun zuuzon. Eta ku Habib titah nyokot asbak, cai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we kiai ka jero. Habib Lutfi keur salat, Allah tuh sakjana nu mana nu asli ya. Nu mana nu asli. Boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys. Juga ada di Kalimantan guru sekumpul. Si sekumpul ini pernah mecah diri juga jadi 3. Jadi ketiga-tiganya ini memiliki kesadaran yang berbeda-beda, tapi jiwa yang sama. Tahayul ini teman-teman. Dan apabila memang kalau mereka ini memiliki kemampuan tersebut, mungkin mereka beranggapan bahwa keempat makam ini sahih, bener semua. Ya, ada jasadnya semua. Orang yang sama mecah diri jadi 4 dan meninggal.
bersamaan dikubur di tempat yang berbeda. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Sulawesi, ada yang di sini, di situ. Makanya perlu kita untuk merealisasikan mubahalah ini. Bahkan kalau perlu, bongkar kuburannya untuk mencari kebenaran. Karena apa? Kebenaran harus di atas segalanya. Entah itu dengan cara menggali kuburan, karena membongkar kuburan untuk mencari kebenaran itu diperbolehkan. Baik, coba kita langsung reaction seperti apa tantangan mubahalah dari kiai ini. Aryo, saya siap mubahalah dengan Lutfi bin Yahya di makam Kaligawe, Semarang. Allah. Tapi saya tidak menuduh Lutfi bin Yahya ya. Mubahalah kalau saya makam yang di Kaligawe itu bukan makam, tanah kosong. Saya siap mubahalah asal di makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Kaligawe. Itu makan palsu. Siapkan kalau ingin bermubahalah. Allah. Kapan harinya? Ya. Saya siap. Harus ada saksi. Ya. Masing-masing pembawa pengawal. Betul. Mubahalah di makam Kaligawe yang dikatakan orang-orang Balawi itu Syekh Jumadil Kubro. Betul. Wajib. Wajib. Apalagi diembel-embeli dengan karomah-karomah spiritual yang dinisbahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dinisbahkan nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Wajib untuk ditelusuri, ya. Apalagi di sini ditengarai oleh kiai, tidak mungkin kiai ini berdusta, apalagi hanya untuk mencari masalah dengan Habib Lutfi. No, ini demi meluruskan umat. Ya, apabila memang ada di situ jasadnya, kalau perlu dites DNA, maka kita wajib nih untuk menghormati karomah yang dimiliki oleh Habib Lutfi bin Yahya, ronsen kuburan. Allah. Oke teman-teman, ini akan menjadi suatu yang sangat menarik ya. Dan ini tentunya akan membuka mata umat mengenai siapa sebenarnya para Habib-Habib ini. Apakah mereka ini Habib-Habib yang lurus, jujur, amanah, siddiq dan lain sebagainya? Ataukah sebagian besar mereka ini, oknum-oknum ini adalah pendusta? Ya, kita tetap tunggu dan kawal kasus ini sampai kelar. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah dan berikan spekulasi kalian masing-masing. Habib lah kakak bahasa saya ya. Bahasa entah kakak itu siapa. Itu makam-makam dipalsu. Terbikin makam palsu di Kaligawe, makam Syekh Jumadil Kubro. Siapa itu? Untuk apa? Untuk pencitraan dan pembodohan pribumi. Makam di Ngawen, Gunung Kidul, dibikin bin Yahya, setelah jadi baik. Dulunya saya tengah sawah di arah situ, sekarang udah bagus, diberi nama bin Yahya. Untuk apa itu? Yang bikin itu siapa? Orang mana? Saya itu orang Nusantara, sebelah jarah di Ngawen, terus dikasih bin Yahya. Itu yang di Kaligawe itu untuk apa? Itu tanah dibikin untuk dibikin makam, dinamai makam Syekh Jumadil Kubro. Tanah kosong untuk apa? Itu pembodohan. Karena saya dulu tidak punya teman, ya saya tetap wahdar aqwaman nasilaka. Saya sudah banyak. Sekarang sudah banyak, saya komen.